Bayangkan Anda memasuki restoran yang sangat elegan untuk makan malam. Anda duduk di meja V memesan makanan. Namun, saat Anda mengintip ke pintu dapur, Anda tidak melihat koki yang biasa kita kenal sedang memasak daging di wajan atau memotong sayuran. Sebaliknya, ada mesin raksasa, lengan robotik, V printer yang bekerja dalam diam di dapur. Steak Juichi yang Anda pesan, pure di sampingnya, V bahkan hidangan penutup luar biasa di atasnya, tidak berasal dari ladang Veya peternakan. Tepat saat ini, di depan mata Anda, makanan itu diproduksi lapis demi lapis dari dalam mesin. Kedengarannya sangat aneh, bahkan mungkin sedikit menakutkan, bukan? Tapi bagaimana jika populasi yang terus bertambah lahan pertanian yang menghilang memaksa kita melakukan ini? Bisakah kita suatu hari nanti benar-benar makan bukan dari peternakan Veya ladang hijau yang luas, tetapi sepenuhnya dari printer raksasa? Bisakah printer 3 dimensi menjadi cara baru untuk memberi makan 8 miliar orang? Hari ini, kita melihat lebih dekat pada keruntuhan besar dapur kita, budaya makanan kita, V pertanian, serta revolusi pangan masa depan. Pertama-tama, mari kita pahami apa sebenarnya teknologi ini. Ketika orang memikirkan printer 3 dimensi, mereka biasanya membayangkan mesin yang memproduksi plastik keras V meleleh. Dan mereka berhak bertanya-tanya apakah kita akan memakan plastik. Pencetakan makanan 3 dimensi tidak dilakukan dengan plastik. Alih-alih filamen, bahan baku yang sepenuhnya dapat dimakan, cair, atau berbentuk pasta dimasukkan ke dalam printer ini. Mesin memberikan bentuk pada makanan dengan menyemprotkan bahan baku ini lapis demi lapis sesuai dengan perintah yang diterima dari komputer. Saat ini, coklat leleh, kue-kue, V campuran protein nabati sudah bisa dicetak di laboratorium V beberapa restoran mewah. Jadi, teknologi saat ini lebih pada tahap pembentukan bahan baku secara sangat presisi daripada menciptakan makanan dari nol. Di balik teknologi ini, bukan hanya ada kegembiraan dalam membuat mesin yang keren. Di baliknya, ada perjuangan manusia untuk bertahan hidup. Populasi dunia meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Kita akan segera mencapai 10 miliar orang. Untuk memberi makan 10 miliar orang ini, kita membutuhkan lebih banyak lahan pertanian, lebih banyak air tawar, peternakan raksasa. Namun, karena perubahan iklim kekeringan, lahan pertanian kita menghilang setiap hari. Sumber daya air mengering. Saat kota-kota berubah menjadi hutan beton raksasa, ladang kita terdorong keluar kota. Jadi, masalahnya bukan hanya membawa teknologi ke dapur kita. Masalah utamanya adalah keseriusan hidup mati tentang bagaimana kita akan memberi makan semua orang ini di masa depan. Pada titik ini, mari kita beralih ke pertanyaan terbesar yang muncul di benak semua orang, yaitu konsumsi daging. Bisakah sebuah steak benar-benar keluar dari mesin? Saat ini ada dua pendekatan berbeda dalam dunia sains. Yang pertama adalah produk mirip daging yang dicetak berbasis tanaman. Protein kedelai, buncis, atau kacang polong dimasukkan ke dalam printer mesin membentuknya seolah-olah itu adalah serat daging. Tapi revolusi sebenarnya terletak pada pendekatan kedua. Daging kultur. Daging kultur adalah penggandaan satu sel yang diambil dari hewan seperti sapi atau ayam di laboratorium raksasa tanpa menyakiti mereka. Bagian yang paling mengejutkan adalah, tujuan printer bukan hanya untuk membuat sel-sel itu terasa seperti daging. Tujuan utamanya adalah agar printer dapat menyusun sel-sel tersebut secara milimetrik satu di atas yang lain, meniru tekstur steak asli, struktur serat otot lemak yang Anda rasakan saat mengunyahnya dengan sempurna. Kombinasi daging kultur dengan teknologi bioprinting persis sama dengan teknologi pencetakan organ di dunia medis. Jutaan sel otot lemak diproduksi di laboratorium daging kultur. Namun, sel-sel ini hanya berdiri dalam tumpukan di dalam tabung, tidak terlihat seperti steak. Pada titik inilah printer 3 dimensi berperan. Ia mengambil sel-sel yang diproduksi itu seperti tinta biologis membangun jaringan otot, lemak, ikat secara berurutan sesuai dengan template steak di komputer. Masalahnya bukan hanya membuat daging. Masalahnya adalah mengatur sel-sel hidup itu dengan cara yang benar untuk membentuk kembali struktur otot. Jika daging bisa dicetak, bisakah apel, tomat, stroberi juga dicetak? Hal pertama yang dipikirkan orang adalah menyalin buah di alam secara persis. Namun, mencetak apel dengan tangkai, kulit, bijinya secara biologis sangatlah rumit. Tujuan pertama para ilmuwan bukanlah untuk menyalin alam secara persis. Tujuannya adalah untuk mengambil ekstrak sehat di dalam sayuran atau buah-buahan, mengubahnya menjadi campuran nutrisi, memproduksi tekstur baru. Untuk orang tua atau pasien yang kesulitan menelan, ini berarti mencetak wortel atau brokoli yang biasanya keras menjadi bentuk baru yang lembut, mudah dimakan, tetapi tidak kehilangan nilai gizinya sama sekali. Ketika teknologi ini mapan, bentuk makanan akan menjadi hal sekunder. Revolusi besar yang sebenarnya adalah mempersonalisasi isi makanan. Dalam waktu dekat, jam tangan pintar Anda akan mengukur apa yang dibutuhkan tubuh Anda hari itu. Katakanlah Anda berolahraga berat hari itu kekurangan protein.
Jam tangan pintar Anda akan terhubung ke printer, V-printer akan mencetak makan malam khusus untuk Anda dengan jumlah protein, vitamin, V keseimbangan kalori yang tepat. Suatu hari nanti, mungkin ada resep makanan khusus untuk Anda, seperti resep dokter. Dan yang memasak makanan itu bukan koki, melainkan algoritma yang didukung kecerdasan buatan. Apakah ini akhir dari pertanian? Ini adalah pertanyaan yang sangat ambisius V menakutkan. Jawabannya adalah tidak. Pertanian atau cocok tanam tidak akan hilang sepenuhnya. Karena protein, cairan nabati, V-sel yang akan kita masukkan ke dalam printer 3 dimensi itu masih harus berasal dari tanah V alam. Bahan baku dasar akan tetap diproduksi dari alam. Tapi cara produksinya akan berubah total. Nutrisi manusia tidak akan berpindah ke lahan luas di pedesaan, melainkan ke gedung-gedung raksasa di tengah kota. Dengan sistem yang disebut pertanian vertikal, di pabrik-pabrik tertutup yang tidak terkena sinar matahari, tanaman, sayuran, V tumbuhan akan ditanam dengan jauh lebih sedikit air V dalam proporsi yang jauh lebih besar hanya dengan lampu ungu. Pertanian tradisional akan sepenuhnya digantikan oleh produksi teknologi tinggi. Pertanian akan tetap bertahan dengan mengubah bentuk, tetapi lonceng kematian berbunyi untuk peternakan klasik. Peternakan industrial adalah salah satu penyebab utama pemanasan global V bencana lingkungan. Untuk memproduksi 1 kg daging sapi, dibutuhkan ribuan liter suci air bersih, bertonton pakan dari lahan pertanian raksasa, V proses yang memakan waktu bertahun-tahun. Selain itu, gas metana yang dikeluarkan oleh sapi membawa efek rumah kaca ke dimensi bencana. Daging kultur yang keluar dari printer mengurangi konsumsi air V lahan raksasa ini sebesar 90%. Jadi, masalahnya bukan hanya rasa atau bentuk dagingnya. Masalah utamanya adalah berapa biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi daging itu bagi miliaran orang V, seberapa besar kerusakan yang kita timbulkan pada planet ini. Dinding terbesar di depan teknologi ini bukanlah teknik, melainkan psikologi manusia. Bagi manusia, makan bukan hanya berarti mengenyangkan perut. Makan adalah budaya, identitas, kebiasaan mendalam yang diturunkan dari nenek moyang kita yang pertama kali berkumpul di sekitar api. Mari kita sisihkan perdebatan apakah yang alami itu selalu baik atau tidak. Akan sangat sulit bagi orang untuk mempercayai makanan yang keluar dari mesin atau tabung laboratorium. Sejauh mana aroma daging, desis di panggangan, atau tekstur masakan ibu Anda bisa bersaing dengan hasil laboratorium? Secara psikologis, mematahkan persepsi kealamian V meyakinkan orang akan makanan yang terputus dari ladang mungkin akan jauh lebih sulit daripada menciptakan printer itu sendiri. Asumsikan kita telah mengatasi psikologi dengan cara tertentu. Jadi, apakah teknologi benar-benar siap untuk ini? Untuk saat ini, jawabannya adalah tidak. Masalah terbesar dari makanan yang dicetak adalah masih belum bisa menangkap rasa V tekstur yang sempurna. Perbedaan antara mengunyah struktur berserat dari steak asli V mengunyah adonan yang dicetak masih bisa dirasakan. Tapi ada masalah yang lebih besar dari itu. Skala V biaya. Memproduksi satu porsi daging dengan printer seharga ratusan ribu dolar di bawah pengawasan ilmuwan di laboratorium adalah satu hal. Menaruhnya di supermarket V memproduksinya untuk 8 miliar orang setiap hari, dengan murah V cepat, adalah hal yang sama sekali berbeda. Konsumsi energi V produksi massal adalah dinding tertinggi yang saat ini coba dilampaui oleh para insinyur pangan. Ketika semua masalah ini teratasi, mari kita bayangkan seperti apa dapur di rumah kita V di jalanan. Di masa depan, printer makanan rumahan akan menggantikan oven microwave atau mesin kopi. Anda akan membeli kode resep makan malam dari koki terkenal di internet, V mesin di rumah Anda akan mencetak makanan itu untuk Anda dengan tekstur V rasa yang sama. Di rumah sakit, makanan penyembuh yang diperkaya dengan vitamin yang sesuai untuk penyakit setiap pasien akan dicetak dalam hitungan detik. Di restoran mewah, kita akan melihat makanan yang menyerupai patung di tengah piring, yang sangat kompleks V mustahil dibuat dengan tangan. Dapur tidak lagi menjadi domain pisau, melainkan domain kode V laser. Kita akan melihat aplikasi pertama V paling mendesak dari revolusi ini bukan di bumi, tetapi kemungkinan besar di luar angkasa. Manusia berencana untuk pergi ke Mars V membangun koloni di sana. Namun, Anda tidak bisa memasukkan sapi V ayam ke dalam kapal luar angkasa V membawanya ke luar angkasa selama berbulan-bulan. Anda tidak bisa membangun ladang gandum raksasa di sana. Sumber daya yang terbatas, gravitasi nol, V kebutuhan akan produksi yang terkontrol menjadikan printer makanan 3 dimensi sebagai penyelamat yang sempurna untuk misi luar angkasa. Astronot hanya akan membawa bubuk nutrisi V sel kultur, V di stasiun luar angkasa, mereka akan mencetak makanan segar dari mesin apapun yang mereka inginkan hari itu. Pertanyaan distopia ini membawa kita keluar dari teknologi V langsung ke ekonomi V hak asasi manusia. Jika pertanian berpindah dari ladang ke laboratorium, dari benih ke perangkat lunak, jutaan petani kecil di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan V musnah. Produksi pangan akan jatuh ke tangan beberapa perusahaan teknologi raksasa yang memiliki paten V mesin raksasa.
Kemandirian pangan suatu negara tidak akan bergantung pada kesuburan ladangnya, tetapi pada biaya lisensi yang dibayarkannya kepada perusahaan teknologi. Ketika hak kita yang paling dasar paling suci seperti makanan berubah menjadi produk yang sepenuhnya industrial, artifisial, dapat dikendalikan, perusahaan pangan akan mencapai kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya di dunia, hampir seperti kontrol ketuhanan. Siapapun yang mengendalikan makanan, dialah yang mengendalikan manusia. Sebagai kesimpulan, selama ribuan tahun manusia menatap langit menunggu hujan, menggali tanah dengan tangan, berlindung pada kemurahan hati alam untuk bertahan hidup. Ikatan kuno kita dari ladang ke meja yang telah berlangsung selama jutaan tahun akan segera terputus. Mungkin generasi mendatang akan melihat bahwa perubahan yang sebenarnya bukan pada rasa makanan yang mereka makan, melainkan pada logika produksi makanan tersebut. Di dunia masa depan, rantai makanan digital yang baru sedang dibangun, mulai dari bioreaktor hingga printer. Mungkin di dapur modern masa depan, api tidak akan menyala, makanan tidak akan pernah dimasak. Makanan hanya akan diproduksi. Untuk pertama kalinya, manusia tidak hanya menemukan makanan di piringnya, tetapi bersiap untuk merancang ulangnya sepenuhnya, sel demi sel. Jadi, apa pendapat Anda tentang hal ini? Jika suatu hari di hadapan Anda disajikan daging yang dikembangkan di laboratorium keluar dari mesin, apakah Anda akan memakannya dengan lahap? Ataukah Anda akan memilih untuk tetap setia pada aturan lama alam terlepas dari segalanya? Bagikan pemikiran kekhawatiran Anda kepada kami di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini, aktifkan notifikasi untuk terus menjelajahi rahasia masa depan.